Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, simaklah video ini hingga akhir supaya Anda mendapatkan informasi sesuai dengan kajian Islam. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasi untuk semua informasi kisah Islami. Sahabat yang beriman, kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, yaitu diantaranya dalam surat Ali Imran ayat 45 dan surat Maryam ayat 22-26. Dalam surat tersebut diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Maryam, seorang wanita yang suci, tidak pernah berzina, mengandung seorang anak atas kehendaknya. Jadi kelak, bayi Isa lahir dari Maryam ibunya tanpa ada campur tangan dari sosok ayah. Hal ini adalah ujian berat bagi Maryam yang dikenal sebagai perempuan suci, taat beribadah, dan menjaga dirinya. Kehamilan Maryam juga merupakan bukti nyata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh ketaatan, Maryam berusaha menerima semua takdir Allah dengan ikhlas. Aku harus segera pergi dari sini sebelum ada yang melihatku. Tapi kemana aku harus pergi? Kata Maryam. Maryam mengelus perutnya sambil tersenyum kecil dan berkata, sebaiknya aku mulai berjalan saja. Semoga di depan sana aku menemukan tempat tinggal sementara. Sekarang yang terlintas di pikiran Maryam hanyalah pergi secepatnya dari tempat ini. Lalu Maryam mulai perjalanan ke arah timur. Maryam sengaja mengasingkan diri ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk agar tidak terjadi fitnah. Maryam juga kadang merasa malu dan sedih karena mengandung seorang anak tanpa perantara seorang suami. Tetapi saat perasaan sedih itu muncul, Maryam kembali ingat dengan firman Allah yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam Quran surat Ali Imran ayat 45 yang artinya, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat, dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kemudian Maryam berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini kekuatan untuk menjalankan ujian yang berat ini. Sesungguhnya hamba hanyalah seorang manusia yang lemah tanpa adanya kekuatan dari Engkau. Maryam tinggal secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain agar tidak ada yang mencurigainya. Perubahan bentuk perutnya yang sudah mulai membuncit itu seperti perempuan hamil pada umumnya. Beberapa bulan kemudian, saat yang ditunggu tiba, Maryam merasa dirinya akan melahirkan. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa dan membuatnya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Lalu, ia berhenti dan duduk di bawah pohon kurma seraya berkata, ya Allah, apakah sekarang hamba akan melahirkan bayi mulia ini? Tenagaku mulai habis, hamba merasa tidak sanggup lagi ya Allah. Maryam merasa sangat putus asa menghadapi ujian ini seorang diri. Tangannya pun habis untuk berjalan. Ia pun merasakan haus dan lapar. Tapi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang tidak akan membiarkan hambanya yang beriman dalam kesulitan. Apalagi ini adalah Maryam, seorang gadis suci yang sedang mengandung seorang calon nabi. Kemudian Allah menghibur Maryam yang sedang sedih dan putus asa melalui perantara malaikat Jibril. Disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 24-26 yang artinya, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Namun tak disangka-sangka terlihat muncul air di sekitar Maryam. Maryam sangat bersyukur. Alhamdulillah ada air. Kemudian Maryam menggoyangkan pangkal pohon kurma
itu dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Jatuhlah banyak pohon kurma dari yang menunjukkan kekuasaan Allah, walaupun usaha yang dilakukan Maryam terlihat mustahil dengan kondisinya kehabisan tenaga. Kemudian Maryam mengambil buah kurma yang jatuh, lalu memakannya dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maryam tidak lupa mengucap nama Allah sebelum mengisi tenaganya dengan buah kurma tersebut. Kemudian minum air secukupnya. Setelah itu, tenaga Maryam pun kembali terisi. Ia berkata, "Wahai anakku Isa, aku sudah tidak sabar ingin melihat wajahmu. Sebentar lagi engkau terlahir di dunia ini." Dengan menahan sakit, diwarnai dengan cucuran air mata dan keringat, akhirnya Maryam melahirkan anaknya. Tampak seorang bayi mungil dan suci. Bayi laki-laki itu bernama Isa putra Maryam, sebuah nama yang diberikan oleh Allah. Nama Isa diberikan karena ia lahir tanpa perantara seorang ayah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya engkau lahir dengan selamat, nak, ucap seorang Maryam. Setelah itu, Allah SWT memerintahkan Maryam untuk tidak bicara dengan siapapun ketika orang yang ditemuinya. Disebutkan dalam surat Maryam ayat 26 yang artinya, "Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Hal ini dilakukan untuk menghindari fitnah tentang apa yang terjadi pada Maryam, karena itu tidak akan mudah diterima oleh akal manusia. Maryam pun merawat bayi Isa dengan penuh kasih sayang. Tibalah Maryam di waktu yang sudah Allah tentukan. Maryam membawa Isa kembali kepada kaumnya. Selama dalam perjalanan, Maryam terus berdoa dalam hati memohon perlindungan dari Allah untuk mereka berdua. Kelak, bayi suci yang berada dalam dekapannya itu akan menjadi nabi yang mulia di kalangan Bani Israel. Sahabat yang beriman, demikianlah kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Melalui kisah ini, kita mendapatkan hikmah untuk bersikap sabar menghadapi cobaan dari Allah, seperti yang ditunjukkan oleh Maryam, ibu Nabi Isa. Kemudian, sertakan selalu doa dalam setiap usaha, karena itu merupakan perintah Allah dalam Al-Quran. Terakhir, jangan pernah berprasangka buruk terhadap Allah, karena kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan dan Allah yang menentukan. Wallahu a'lam bishawab.